selalu bersukacita. Adik-adik, saat ini kita mau memulaikan ibadah kita mau memulaikan sekolah minggu kita. Untuk itu kita mau meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Kak Indri akan membuka kita dalam doa. Mari kita duduk yang manis dan melipat tangan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam kelas sekolah minggu Tuhan. Saat ini kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan bisa memberkati kami. Ini doa kami yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku. Adik-adik, kakak ajak adik-adik semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus. Haleluya,
Alkitab. Untuk itu, saya ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, duduk yang rapi, supaya tetap fokus untuk mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, kita mau menyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan. There were a group of Jewish leaders called the Pharisees who heard Jesus speak often. One of the Pharisees, named Simon, asked Jesus to have dinner with him. Come on over. Oh, okay. Sounds good. So Jesus went over to his house, and a certain sinful woman heard that he was eating there. She went to the house and brought a jar filled with expensive perfume. She kneeled at Jesus' feet and cried. Her tears fell on his feet, and she wiped them with her hair. She kissed his feet and put the perfume on them. Simon saw this and said to himself, Yeah. If this man really were a prophet, he'd know what kind of woman is touching him. She's a sinner. Blah. Then Jesus said, Simon, I have something to say to you. Okay. And he told him this story. A man loaned money to two people, 500 pieces of silver to one Thank you. and 50 pieces to the other. Yeah, thanks. Oh, hello again. But neither of them could repay him. Sorry. Yeah, sorry. So he kindly forgave them both, That's okay. canceling their debts. Who do you suppose loved him more after that?
Simon said that the one who owed him more loved him more. Jesus said, Yep. "That's right." Then he turned to the woman and said to Simon, "Look at this woman kneeling here. When I entered your home, you didn't offer me water or wash the dust off my feet, but she has washed them with her tears and wiped them with her hair. I tell you, her sins, and there are many, have been forgiven, so she has shown me much love. But a person who is forgiven little shows only little love." Then Jesus said to the woman, "Your sins are forgiven." The men at the table said among themselves, "Who is this man that he goes around forgiving sins?" And Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Shalom, selamat pagi semuanya. Wah, terima kasih buat semua adik-adik yang tetap setia mengikuti sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Dan terima kasih juga karena kalian sudah duduk dengan tertib, bernyanyi dengan sukacita, dan berdoa dengan tertib. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat cuplikan sebuah video. Tahukah adik-adik bahwa tadi yang sudah kita nonton itu kisahnya diambil dari Alkitab, adik-adik. Kisah itu diambil dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita yang tadi yang kita nonton bersama? Wah, tentu masih ingat ya. Tadi diceritakan Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi ke rumahnya, adik-adik. Nah, saat orang-orang mendengar nih kalau Tuhan Yesus kemana-mana itu banyak yang selalu mendengar, adik-adik. Kemana Yesus pergi, banyak orang yang ikut. Karena ada yang mau disembuhkan, ada yang mau mendengarkan kisah Tuhan Yesus. Nah, waktu itu ada seorang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus. Saat mereka siap-siap untuk makan malam, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang membawa satu buli-buli, apa ya isinya? Dia datang membawa sebotol minyak yang wangi, minyak yang harum. Adik-adik tahu, pasti di rumahnya punya semua ya, seperti parfum. Nah, waktu itu ketika perempuan itu datang, dia langsung duduk di kakinya Tuhan Yesus. Nah, ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, dia membersihkan kaki Tuhan Yesus. Kemudian perempuan itu melapnya dengan air matanya. Wah, saat itu ketika perempuan itu datang, dia sedang menangis saking bahagianya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menangis, lalu menyeka kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia menggunakan rambutnya. Nih, adik-adik, pasti kalian semua menyayangi rambut kalian. Apa sih yang kita lakukan kalau kita punya rambut yang panjang? Biasanya waktu mau panjang atau pendek, pasti kita akan rawat rambut kita dengan baik. Kita keramas, kita mandikan, gunakan sampo, bisa kita pakai vitamin kalau punya. Lalu kita akan sisir dengan sangat rapi. Sama cowok-cowok juga jangan salah. Walaupun cowok-cowok rambutnya nggak panjang, tapi mereka pakai sampo juga, nyisir juga. Tapi silahkan kalau perempuan diikat yang cantik. Nah, sama dengan perempuan tadi, dia datang kepada Tuhan Yesus, tapi rambutnya yang selama ini dia sayang-sayang, dia pakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Zaman itu ketika Tuhan Yesus berjalan, Tuhan Yesus tidak menggunakan mobil. Bahkan jarang juga Tuhan Yesus menggunakan keledai. Seringnya Tuhan Yesus berjalan kaki. Jadi perempuan itu datang, dia melap kaki Tuhan Yesus. Nanti rambutnya jadi kotor dong. Tapi perempuan itu tidak peduli. Dia hanya mau melayani Tuhan Yesus. Dia mau memberikan semua yang berharga yang dia punya. Dan tadi dia membawa satu botol minyak. Setelah kaki Tuhan Yesus dilap, dibersihkan menggunakan rambutnya, dia semprot, dia turunkan lalu diseka. Wah, harum sekali kaki Tuhan Yesus. Waktu itu ketika orang-orang melihat, mereka semua kaget. Karena orang Farisi dan orang yang datang melihat itu, mereka pikir
Tuhan Yesus nggak tahu siapa perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah orang yang banyak banget dosanya. Banyak dosanya sampai semua orang tahu. Saking banyaknya dosanya adik-adik, semua orang yang datang itu tahu kalau wanita itu penuh dengan dosa. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Kenapa Tuhan Yesus membiarkan orang yang berdosa datang melayaninya? Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tahu, makanya Tuhan Yesus bilang, siapapun yang melakukan hal ini, dia sudah melakukan yang terbaik. Dan saat itu ada satu kata yang sangat indah diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Dari banyaknya dosa wanita itu sudah diampuni. Apakah karena dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia memberikan yang terbaik itu? Apakah karena Tuhan Yesus terharu melihat dia memberikan minyak menyekanya dengan rambutnya? Memang Tuhan Yesus bangga dengan perempuan itu, tapi terlebih lagi karena perempuan itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak peduli dosanya sebanyak apa. Dan apalagi yang keren dari wanita ini, selain dia datang dekat kaki Tuhan Yesus walaupun dia orang yang berdosa, dia mau memberikan yang terbaik ya. Rambutnya yang indah dia relakan untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus. Dia mau merelakan minyak yang saat itu sangat mahal, dia tumpahkan di kaki Tuhan Yesus. Satu lagi nih adik-adik, dia mencium kaki Tuhan Yesus. Bayangkan, siapa adik-adik yang pernah mencium kaki orang tuanya? Ada nggak? Mungkin ada, mungkin juga nggak ada ya. Wah kotor, nggak suka deh, kotor, bau. Tapi perempuan itu mau mencium kaki Tuhan Yesus. Padahal perempuan itu belum pernah, nggak setiap hari bersama Tuhan Yesus, nggak sering melihat Tuhan Yesus. Tapi dia mau mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Nah, adik-adik, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan bahwa dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang adik-adik. Yuk kita lihat nih adik-adik yang udah bisa baca Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar tetapi aku harus makin kecil. Kita lihat dari kisah tadi, orang-orang yang lihat wah itu perempuan itu orang berdosa, dia buang-buang percuma. Tapi Tuhan Yesus bangga, Tuhan Yesus senang dengan perempuan itu karena ia meninggikan Tuhan Yesus, ia memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan bukan dia yang disanjung-sanjung, tidak seperti orang-orang lain. Mereka menjamu Tuhan Yesus dengan makanan-makanan yang enak supaya orang lain lihat. Mereka mau menunjukkan bahwa aku tidak berdosa, aku bisa mengundang Tuhan Yesus. Tapi perempuan itu datang membawa semua yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini adik-adik kita belajar untuk melakukan atau memberikan yang terbaik yang kita punya. Sebab Tuhan Yesus mau kita memberikan yang terbaik. Nah, dalam perumpamaan tadi diceritakan ketika para orang Farisi dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain sudah mulai gelisah. Wah, gimana sih? Kok Tuhan Yesus mau itu minyak bisa dikasih ke orang miskin, bisa dijual, bisa jadi duit, dibagi-bagi uangnya ke orang miskin. Lalu itu kan orang berdosa. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Nih adik-adik, kalau adik-adik disuruh milih nih, kalian mau dapat uang yang banyak ini atau uang yang satu ini? Yang ini yang lembarannya banyak atau yang selembar? Pasti kalian semua mau yang lembarannya banyak. Kenapa? Dengan uang yang lembarannya banyak ini kita bisa beli banyak mainan, kita beli makanan yang kita suka, kita bisa nabung, kita bisa membeli perlengkapan sekolah. Tapi kalau uang 50.000 yang selembar ini, kita hanya bisa beli beberapa. Mungkin kita hanya bisa beli makanan, tapi tidak bisa peralatan sekolah. Atau kita tidak bisa pakai ini untuk jalan-jalan. Kalau yang banyak ini kita bisa pakai banyak hal. Waktu itu Tuhan Yesus bilang, kira-kira siapa yang paling beruntung adik-adik? Yang dapat uang 50.000 atau yang dapat uang 50.000 yang 500.000 banyak? Tentu yang dapat lebih banyak.
Di kisah tadi diceritakan ada orang yang berhutang 500.000, satunya lagi 50.000. Lalu waktu saatnya pembayaran gak punya duit, aku belum bisa membayar. Lalu tuannya bilang, udah kalau gitu lunas semua utangmu. Yang berutang 500.000 sama yang berutang 50.000 semuanya lunas. Wah, menurut adik-adik siapa yang paling beruntung? Yang dapat yang utang 500.000 dan 50.000? Tentu yang 500 ya, karena harusnya dia mengembalikan banyak. Tapi karena udah dibilang lunas, beres deh, gak usah balikin lagi. Nah, sama seperti perempuan tadi, karena dia dosanya sangat banyak dan Tuhan Yesus mengampuni dia mau memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik sama nih adik-adik mau memberikan yang terbaik juga? Pasti dong. Apa sih perbuatan, apa sih pemberian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Karena sudah mengampuni kita, sudah menerima kita apa adanya, sudah mengasihi kita, sudah menjagai kita, sudah menjadikan kita sebagai anaknya. Apa sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Nah, dari bacaan tadi dari Yohanes pasal 3 ayat 30, ia harus makin besar. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Kita pertama berikan waktu kita. Kita bisa memberikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Luangkan waktu kita untuk membaca Alkitab. Walaupun belum lancar membaca, adik-adik bisa membaca 1 ayat 1 hari, tidak apa-apa. Walaupun nanti, gak selesai dong kak. Kalau belum lancar membaca, kalian bisa tanya, bacakan dong 1 ayat buat aku, nanti aku mau ikutin. Kalau sudah lancar membaca, baca 1 pasal 1 hari ya. Kita meluangkan waktu kita untuk membaca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita memberikan yang terbaik. Dari sekian waktu kita kasih waktu kita khususkan untuk Tuhan. Gimana lagi cara memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kita memberikan waktu kita untuk sekolah minggu seperti yang kalian sudah lakukan pada pagi hari ini. Kalian mau meninggalkan waktu bermain kalian, waktu nonton TV, waktu main game, waktu tidur untuk bersama-sama bersekolah minggu. Itu adalah hal terbaik yang sudah adik-adik lakukan. Apalagi ya, kalian juga bisa melakukan hal yang terbaik dengan cara mengumpulkan persembahan kalian walaupun masih dari rumah. Kalian kumpulkan, kemudian nanti diserahkan kepada gereja. Itu adalah salah satu cara kalian juga sudah melakukan yang terbaik, memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan. Memberikan yang terbaik juga gimana? Dengan taat kepada orang tua kita sebagai wakil Allah di dunia ini. Dengan kalian dengar-dengaran, rajin menolong orang tua, kalian mau disuruh, itu sudah melakukan yang terbaik. Adik-adik sudah mau menjadi contoh, menjadi berbeda dengan anak-anak yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kalian dengar-dengaran kepada orang tua, nah minta tolong ambilkan mama sendok, siap ma. Nah gitu, ma boleh nggak aku main game hari ini? Kalau mamanya bilang hari ini tidak boleh main games, lalu kalian bilang oke ma, baik. Nah itu kalian sudah melakukan yang terbaik ya. Kalian sudah menahan diri kalian untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, yang tidak berguna. Saatnya kalian boleh main games, tapi tidak setiap hari ya. Oke adik-adik, jadi pagi hari ini kita belajar melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih waktu kita yang terbaik, pemberian kita yang terbaik, semuanya yang terbaik. Karena kita adalah anak-anak yang baik, yang keren. Dan Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik. Ada satu lagu nih adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah semua yang mendengar datang kepadanya sekarang. Tuh ya, dia harus makin bertambah, nama Yesus ditinggikan. Siapapun yang melihat kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan kita berdoa.
Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami sudah belajar untuk memberikan yang terbaik yang kami punya. Sebab Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, sudah menerima kami apa adanya, sudah menciptakan kami. Dan ketika kami percaya, kami menjadi ahli waris, menjadi warga kerajaan surga. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah supaya mereka belajar memberikan yang terbaik yang mereka punya. Mulai dari waktu mereka, dari persembahan mereka, dari mereka taat dengar-dengaran kepada orang tua. Mereka belajar semuanya untuk melakukan yang terbaik. Ampuni salah dan dosa kami Bapa Surgawi. Terima doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Jangan lupa ayat hafalan kita diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 30. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tuhan Yesus memberkati.